dia tidak akan tercerna secara baik, secara sempurna. Nah, jangka panjangnya gede, jadi ikannya digiring pelan-pelan biar masuk plastik baru diangkat. Beli cana dengan bakar-bakar duit 10 juta, 15 juta atau memperlihatkan kemewahan ikan-ikannya. Aduh, kadet. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di Sansan TV. Dan bagaimana ini kabar kalian ini? Ini aku habis nguras ini, makanya di tempatku ini agak beningan ya, agak bersihan dikit, tidak seperti biasanya ya. Biasanya emang penuh lumut dan jarang aku kuras. Maksudnya jarang aku kuras itu biasanya 3 atau 4 minggu sekali baru aku kuras teman-teman. Dan karena ini lampunya 24 jam, makanya cepet banget berlumut dan airnya jadi kotor. Oh ya, hari ini aku pengen nge-share ini teman-teman buat kalian 5 hal yang sebaiknya keepers maru itu jangan lakukan ya. Ya walaupun mungkin info-info kayak gini ini sudah banyak di grup-grup Facebook, di grup-grup Cana, tapi ya tidak ada salahnya aku kembali nge-refresh tentang hal-hal yang jangan kalian lakukan bagi keepers maru. Karena yang aku lihat di grup-grup Facebook itu ternyata banyak juga yang belum mengerti tentang cara memelihara maru, terutama untuk para pemula-pemula ya. Walaupun diriku ini juga bukan bukan pemain lama, aku juga pemain baru, tapi tidak ada salahnya aku share kembali hal-hal yang sebaiknya jangan kalian lakukan untuk maru kalian, agar maru kalian kembali menjadi lebih oke, menjadi lebih indah teman-teman ya. Oke, tapi ini aku share kayak gini bukan berarti karena aku pintar, karena aku tahu segala macam tentang maru, enggak teman-teman. Karena ya ini aku cuma ngelihat beberapa postingan yang berulang di Facebook tentang cara dan hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan untuk para teman-teman pecinta maru, terutama yang baru memelihara maru. Oke, langsung saja ya. Yang pertama ini teman-teman, ikan mager ya. Jadi kalau kalian beli dari toko ikan hias, atau kalian beli dari para penghobi yang lain, atau kalian beli dari Om Yohan misalnya, biasanya ikan akan mager, maru akan mager. Nah biasanya itu yang akan jadi masalah buat para pemula, karena akan bingung ini gimana sih, sudah tak piara 3-4 hari atau 1 minggu 2 minggu, sudah diganti-ganti settingan, sudah dipuasakan, ternyata masih mager aja. Nah, ini saranku ya, ini saranku. Jadi kalau kalian beli ikan yang baru dan masih mager, ya udah biarin aja teman-teman. Karena sekali lagi ya, seperti yang aku bilang sebelumnya, karena namanya makhluk hidup itu kan butuh adaptasi, butuh waktu untuk merefresh kembali perasaannya ya. Jadi kalau dibeli dari toko ikan hias atau dibeli dari Om Jokan itu kan stres ya, dijaring, dimasukin di plastik, taruh di tempat yang baru dengan parameter air yang mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Itu biasanya ikan akan stres, dia akan diem. Kalau ikan akan diem, ya udah dia terlihat jelek ya. Nah kalau menurutku jangan ganti-ganti settingan dulu teman-teman. Jadi kalau kalian beli kok masih mager, ya udah biarin aja. Jangan diapa-apain, jangan dipuasakan, karena kalau stres tidak dikasih makan, ya akhirnya malah akan jadi tambah stres. Nah ini kalau menurutku ya, kalau dari pengalamanku sendiri, kalau beli ikan kemudian masih mager, ya udah aku biarin aja teman-teman. Aku biarin, paling kasih makan setiap hari, kasih makan 1 kali atau 2 kali setiap hari, cemplungin tinggal. Nanti kita lihat nih, kita makin lama makin mendekat. Jadi setelah yang pertama kita cemplungin ikannya, terus kita tinggal, kemudian langkah berikutnya kita cemplungin, kita lihat tuh dari kejauhan ikannya mau makan nggak. Kalau dia mau makan, udah tinggal. Nah step berikutnya kita masukin pakannya, terus kita makin mendekat,
makin mendekat sampai kita ada di depan tank kayak gini, kita masukin pakannya, dia langsung mau makan. Itu biar dia membangun kepercayaan dirinya dulu, membangun rasa percayanya kepada orang yang ada di depannya. Nah, terus juga tentang jangan ganti-ganti settingan ya. Nah, kalau menurutku kan kalau ikan stres nanti dikasih ketapang masih mager, diganti lagi jadi air bening masih mager, diganti lagi jadi air yang setinggi badannya masih mager. Nah, itu ya akan tambah stres. Jadi menurutku biarin ikannya di situ, kasih air yang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah. Terus juga kalau misalnya di kanan kiri ada ikan, itu sekat atau sisi kanan sisi kirinya ditutup, jangan sampai kelihatan sama ikan yang baru. Udah gitu aja teman-teman. Insya Allah nanti mungkin 2-3 minggu sudah mulai oke. Dan jangan memaksakan ikan itu ketika dibeli dia langsung aktif, langsung ini enggak, karena ikan itu butuh adaptasi di lingkungan yang baru, butuh waktu untuk untuk mengobati stresnya ya. Itu aja. Terus yang kedua ini aku sudah bikin catatan. Yang kedua ini, jangan kasih daging teman-teman, karena aku lihat ada juga beberapa pos yang dia ngasih daging sapi, daging ayam kepada marunya dan tidak apa-apa ya. Nah, ini yang aku baca dari Om Hiko, dari artikelnya Om Hiko di Mahamaya Hiko Blogspot kalau nggak salah ya. Karena sudah lama sekali aku dia itu seperti bapaknya Cana Indonesia ya. Dia bikin semua catatan tentang cana-cana sebelum cana booming seperti sekarang. Nah, itu kan pencernaan maru itu kan pendek. Pencernaan maru itu pendek. Ketika kita kasih pelet misalnya, nah itu keluarnya pun kadang masih bentuk pelet teman-teman. Nah, kalau kita kasih daging, sementara pencernaannya itu pendek, dia tidak akan tercerna secara baik, secara sempurna. Nah, jangka panjangnya ikan akan sakit. Ya seperti kita lah, kalau kita terlalu banyak makan sesuatu yang susah dicerna itu kan kadang sakit perut ya. Nah, logikanya di situ teman-teman. Jadi jangan dikasih daging atau daging ayam lah ya. Oke, karena ya itu tadi mungkin kalau sekarang efek pendeknya mungkin nggak apa-apa, ikan jadi makin gemuk atau ikan makin aktif, makin galak, tapi jangka panjangnya ya siapa tahu ya, bisa saja tiba-tiba ikannya sakit, murung, mager, tidak mau makan, tiba-tiba mati ya. Itu yang kedua. Selanjutnya ini pergantian air ini teman-teman. Nah, banyak anggapan bahwa maru itu suka air tua, semakin lama tidak diganti akan semakin bagus. Nah, kalau menurutku ini salah teman-teman. Karena ya katakan kita ajalah, kita tinggal di sebuah ruangan kayak gini tidak terlalu luas. Kita makan, buang sampah di situ. Kita misalnya ada WC, kita bogar di situ, dan makin lama kan udara di situ makin nggak bagus, terus gampang kena penyakit dan sebagainya. Nah, maru pun kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian piara maru sebaiknya rutin ganti air, jangan setiap hari atau setiap minggu ya. Kalau aku di sini itu biasanya antara 3 sampai 4 minggu sekali. Nah, biasanya itu. Kalau kalian tidak suka ikannya terlalu kotor, bisa setiap minggu kalian sifon aja tuh, kalian sedotin di substratnya kotoran-kotorannya sedikit aja, nanti ditambah air lagi, pergantian air. Tapi kalau untuk pergantian total bisa 3-4 minggu sekali. Karena aku juga sering melihat banyak postingan-postingan yang dia itu kadang sampai 8 bulan tidak diganti air, 9 bulan tidak diganti air. Waduh, itu udah seperti apa ya rasanya ikan yang ada di dalam itu, karena dia kan biol di situ, nanti jadi ada amoniak, nanti keserap ikannya itu sendiri, nanti bisa terjadi bom amoniak, tiba-tiba ikan mati teman-teman. Nah, satu lagi, di dalam air itu kan ada banyak kandungan mineral-mineral yang sebenarnya dibutuhkan sama ikan. Kalau ikan tidak terlalu terlalu lama ganti air, maka tidak ada asupan mineral-mineral dari air yang baru teman-teman. Makanya banyak ikan itu yang ketika terlalu lama tidak diganti air jadi mager, jadi kelihatan murung, jadi kelihatan sakit. Nah, mungkin sebabnya karena itu terlalu lama
ganti air, jadi kandungan amoniaknya tinggi, terus juga kandungan mineral yang dibutuhkan sama ikan itu jadi tidak ada. Oke ya, gitu aja. Lalu yang keempat ini, nah ini tentang cara menjaring ikan teman-teman. Nah terutama ikan yang size gede itu sebenarnya susah untuk kita jaring pakai seroan ikan yang biasa itu, karena akan terjadi biasanya loh ya, sisik akan lepas, fin-fin akan sobek, bahkan ada yang sampai patah tulang. Terutama di andrau itu sering terjadi ketika dijaring itu dia wah melompat-lompat, menggelinjang, dan dia kadang patah tulang atau V-nya jadi sobek, tulang V-nya jadi jadi patah. Nah kalau menurut pengalamanku sendiri itu kasih plastik teman-teman. Jadi kalau kalian packing ikan itu kan kadang dapat plastik yang gede. Nah itu cara masukin ikannya itu ya plastiknya dimasukin di tank, nanti ikannya digiring masuk ke dalam plastiknya itu. Ya seperti kalian lihat di arwana dan juga di koki juga itu kan pakai plastik gede, jadi ikannya digiring pelan-pelan biar masuk plastik baru diangkat. Itu lebih aman daripada yang kita jaring langsung gitu. Nanti ikan akan lompat-lompat, sisik akan hilang. Apalagi di maru bisa terjadi sisik bunga itu bisa hilang, susah lagi kita ya. Oke, itu aja. Terus selanjutnya ini untuk maru kontes nih ya, untuk maru kontes. Nah ini kan aku sering main-main di tempatnya Bayu Ma'ruf, di tempatnya para fighter-fighter kontes yang lain. Itu biasanya mereka menganjurkan untuk menggoda ikan, melatih mental ikan itu jangan pakai kaca teman-teman, jangan pakai cermin. Misalkan kita pakai cermin diginiin, nanti biar ikan flaring. Nah itu biasanya tidak pernah dilakukan sama mereka. Mereka itu biasanya pakai jari atau pakai potolot, nanti diginiin. Nah nanti biar ikannya itu dia aktif gerak. Ketika di kontes ada juri, dia akan ngikutin tangan juri. Kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi nih, aku pernah dapat cara nih kalau untuk melatih mental ikan, melatih adaptasi ikan di tempat kontes itu biasanya sering diganti airnya. Bisa 1 hari sekali ganti air, 1 hari sekali ganti air, itu untuk melatih adaptasi. Nah tapi ya tidak terlalu dianjurkan karena ikan bisa jadi pH shock, karena airnya kan jadi berganti-ganti pH-nya. Terus juga nanti yaitu tadi bisa pH shock teman-teman. Oh iya, satu lagi nih, ini tentang pemberian garam ikan. Oh ya, aku malah jadi ingat ini ada dua pemberian garam ikan dan pemberian akriflavin saat ikan baru lompat. Nah pemberian garam ikan dulu ya. Jadi kalau di cana itu sebenarnya kan dia ada lendirnya yang membuat ikan itu jadi tetap hidup, karena kalau ikan itu lompat dan kering biasanya akan mati. Nah kalau yang aku dapat saran dari para senior yang dulu, terutama yang di ISC, Indonesian Snakehead Club, itu pemberian garam ikan itu jangan terlalu banyak atau bahkan jangan dikasih ke cana kalian, karena kalau dikasih ke cana kalian nanti lendir yang melindungi ikan itu, melindungi cana itu akan keluar dan akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan si ikan. Karena kan ikan cana itu kan dia kayak rentan sekali terhadap garam. Kalian bisa lihat misalnya di catfish, di lele, banyak yang untuk membunuh lele itu dimasukin garam biar lendirnya keluar semua, nanti dia akan mati lemas ya. Itu logikanya juga terjadi di cana. Jadi jangan terlalu banyak ngasih garam ikan ketika ikan lagi sakit, atau sebaiknya dihindari untuk pemberian garam ikan. Oke, selanjutnya tentang pemberian akriflavin saat ikan baru loncat. Ini sering banget terjadi di tempatku. Jadi ikan lompat, dia masih sehat, masih ya belum terlalu kering lah. Ketika dimasukin di dalam tank, biasanya kan ikan kalau baru lompat itu kita pendekin airnya biar dia gampang untuk ngambil udara, biar dia tidak mati tenggelam, karena kan lemas tuh teman-teman kalau baru lompat. Nah itu sebaiknya jangan dikasih akriflavin. Ini pengalamanku, berkali-kali aku mengalami ikan itu langsung mati beberapa saat setelah dikasih akriflavin saat baru lompat teman-teman. Jadi sebaiknya yang penting ada airnya dulu, pelan-pelan dimasukin, dibersihin,
dari kotoran-kotoran yang menempel di tubuh si ikan itu, biarin. Nanti bisa dikasih aerator, atau kalau kalian punya oksigen, kalian kasih oksigen, taruh di situ. Nah, biar dia bisa fresh dulu untuk bernafas, biar dia bisa bebas dulu, karena kan baru lompat. Nah, ini yang aku alami itu biasanya kalau aku kasih akriflavin atau antibiotik yang lain, biasanya akan mempercepat kematian si ikan, teman-teman. Karena kan dari logika aku sendiri, ikan ini kan baru lompat, dia susah bernafas, dimasukin di dalam air, nanti dimasukin obat, dia akan makin susah bernafas, teman-teman. Obat itu kan mengandung zat-zat kimia yang mungkin bikin si ikan jadi tidak nyaman, makin sakit, dan akhirnya dia malah mempercepat kematian ya. Sebaiknya kalau ikan kalian baru lompat, ditaruh di air dulu, jangan terlalu tinggi, dilihat dulu apakah ada luka atau tidak, nanti tunggu beberapa saat sampai si ikan itu dia sudah mulai aktif, sudah mulai sehat kembali, baru dikasih akriflavin. Jangan habis lompat taruh di air kasih akriflavin, biasanya akan mempercepat kematian. Ya, itu aja, terima kasih. Dan semoga bisa menambah inspirasi, bisa menambah wawasan buat kalian ya, walaupun di Sansan TV ini view-nya makin lama makin menukik karena ya aku sih sadar, teman-teman, karena di Sansan itu kan basicnya edukasi, dan jarang sekali orang yang berminat tentang edukasi untuk belajar cara memelihara ikan yang benar dan lain sebagainya. Mereka lebih senang melihat orang beli cana dengan bakar-bakar duit 10 juta, 15 juta, atau memperlihatkan kemewahan ikan-ikannya. Orang akan lebih senang kayak gitu. Jadi untuk edukasi kayaknya tidak terlalu banyak peminatnya, tapi tidak apa-apa. Jadi gitu aja, kalian bisa bagikan video-video ini biar banyak orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.